Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan Anangun di masa Manado. Alhamdulillah disyukuri kepada Allah pada kesempatan ini kita bersobok dalam program terbaru bernama Matang Mato Anggun. Jadi di program ini kita akan membahas dan mematangkan hal-hal yang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, nanti dalam mulai sekitar tanggal Februari akan terjadi pesta demokrasi di Indonesia. Jadi masyarakat akan berduyun-duyun untuk datang ke TPS untuk memilih caleg-caleg yang diharapkan. Nanti itu perlu rasono kita mengupas dan mematangkan tentang dewan dan anggota dewan. Jadi alhamdulillah kita langsung sama jo mantan anggota dewan. Beliau aktif dulu dari tahun 2004 sampai 2009. Kemudian dari 2009 sampai 2012 sebagai ketua DPRD Kota Tinggi. Beliau Haji Rahmat Haris, SH, SE, MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Haris? Alhamdulillah. Ya, lama udah Haji. Alhamdulillah. Jadi selama sekian periode Pak Haris di Dewan itu istilahnya itu lah matang lah ya untuk kerja dewan, peran dewan. Nah, pertama kali awak ingin bertanya ke Pak Haris, apa sih yang kerajo anggota dewan itu Pak Haris? Terima kasih Pak Haji. Untuk anggota dewan dan dewan itu dibagi ya. Fungsi anggota dewan dan fungsi dewan sendiri dibagi. Namun demikian untuk tupoksi tugas pokok dan fungsi anggota dewan itu diatur dalam undang-undang. Kalau lebih khusus diatur dalam undang-undang tentang susunan dan kedudukan anggota DPR, DPD, DPRD. Nah, di situ ada 3 fungsi anggota dewan. Yang pertama adalah fungsi budgeting, yaitu fungsi anggaran. Kemudian fungsi legislasi, yaitu fungsi dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga adalah fungsi controlling, fungsi pengawasan. Jadi ketiga fungsi itu harus padu, harus satu, dan harus dipunyai oleh setiap anggota dewan. Secara konsep memang seperti itu. Namun secara penjabaran ini yang secara aplikasinya ini perlu learning by doing gitu ya, karena tidak serta merta konsep seperti itu, tapi yang ditemui di lapangan itu akan berbeda begitu. Jadi fungsi pengawasan itu diharapkan tentu pada calon-calon anggota legislatif yang mumpuni dalam hal manajemen, kemudian dalam hal berorganisasi, kemudian sudah matang di bidang organisasi profesi yang lain itu dalam hal fungsi pengawasan. Karena di situ disiplin ilmunya juga di samping ada disiplin ilmu tentang hukum, kemudian tentang ekonomi, kemudian tentang sosial dan yang lain-lain, itu dipadu dalam fungsi pengawasan. Adapun fungsi anggaran ya tentu masing-masing anggota dewan itu harus mampu dalam bidang keuangan ya, bidang penganggaran keuangan yang punya berlatar belakang ekonomi, latar belakang manajemen. Di situ dibutuhkan sekali orang-orang yang ahli di bidangnya. Lalu ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu kan bagaimana kita anggota dewan itu mempersiapkan dan memeriksa tentang peraturan perundang-undangan. Nah, maka idealnya, basicnya ya dari orang-orang yang berlatar belakang hukum, misalkan hukum, baik hukum pidana, perdata, tata negara. Nah, hukum tata negara dalam hal ini juga sangat dibutuhkan sekali. Jadi ketiga fungsi tadi itu punya disiplin ilmu masing-masing, ya, menurut saya. Ya. Tapi kenyataan waktu pengalaman Pak Haris selama di DPRD dulu, ada juga kan yang misalnya mereka mahir itu dalam masalah legislasi, tapi bukan berlatar belakang hukum gitu loh. Yang semua Pak Haris sampai tadi learning by doing tadi ya. Yes. Jadi pembelajaran itu kan bukan hanya di
kampus, di dalam kelas, itu tidak. Pembelajaran itu dalam kita bekerja itu ada proses-proses pembelajaran gitu. Maka pada saat kita masuk dalam suatu pekerjaan itu otomatis kita akan belajar bagaimana trik-trik atau disiplin-disiplin ilmu yang kita tekuni di situ. Jadi anggota dewan sekarang kita bukan berlatar belakang sarjana hukum, tetapi kita mampu menyesuaikan dan kita punya wawasan, kita punya kecakapan ya yang matang tadi itu ya, insya Allah itu akan lebih baik menurut saya. Dan bukan saja dari seluruh disiplin ilmu lah menurut saya ya kan. Disiplin ilmu itu penting benar, tetapi pada saat kita masuk ke dunia kerja itu kadang-kadang disiplin ilmu yang kita pelajari di kampus atau di sekolah itu banyak yang tidak sesuai dengan ilmu yang kita punya. Dari tamatan-tamatan perguruan tinggi 80% beda jurusan dalam pekerjaan. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Ya, jadi kemudian seperti yang Pak Anies sampaikan tadi itu soal figur korupsi ya yang di dewan. Itu yang mudah dari masyarakat yang mendengar ini bisa lebih lebih tahu ya soal kerjaan dewan itu yang saya sampaikan tadi. Nah kemudian mungkin banyak lo gitu dengar itu Pak Anies. So, ada orang-orang yang di masyarakat awak itu kan agak mudah sih untuk menentukan orang aku cocok misalnya ada seorang tuh ya memang aktifnya di masyarakat dengan berbagai kemampuan yang dimiliki gitu loh. Tapi aku kok cukup itu sih sebagai modal untuk sebagai anggota dewan atau di dewan tuh yang istilahnya yang harus dimiliki loh bagi si calon anggota tadi. Ya, itu modal dasar lah. Itu modal dasar bagi calon-calon anggota legislatif atau mungkin calon-calon eksekutif nanti, modal dasarnya dikenal di masyarakat. Ya, itu modal dasar. Tapi minimal dikenal di masyarakat, kemudian disukai di masyarakat. Tetapi jangan salah, di situ dibutuhkan juga orang-orang yang capable ya dalam hal keilmuannya, ya, kemudian mampu dia berkreasi, berekspresi, kemudian mampu dia berkolaborasi. Ini improvisasi, ini penting sekali ya, karena di nanti tugas-tugas di kedewanan itu kan banyak sekali kompleks ya. Jadi kalau boleh dianggap seorang anggota dewan itu kayaknya udah tahu dari seluruh beluk-beluk di pemerintah daerah, sepertinya seperti itu ya anggapan gitu. Namun tadi itu disampaikan bahwa modal dasar itu penting, seperti dikenal di masyarakat, kemudian disukai di masyarakat, itu sangat dibutuhkan. Tapi yang pada saat kita sudah menjadi anggota dewan itu yang terpenting adalah bagaimana kita menerima aspirasi masyarakat, kemudian kita bisa mengaplikasikannya, kemudian kita berkomunikasi dengan baik, mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik, kemudian mampu menjelaskan dengan baik. Itu bukan saja itu saja, karena memang tadi itu udah public figure, udah dianggap nanti saya Pak Haji menjadi public figure, sebut saja menjadi anggota dewan atau legislatif misalnya gitu kan, itu dianggap sudah semua lebih tahu. Iya, begitu ya Pak. Jadi termasuk juga mungkin kemampuan berkomunikasi ke dalam ya. Jadi kan ke masyarakat, karena akan menyalurkan masyarakat. Tapi kalau ke dalam itu loh Pak, misalnya kita ada satu ide, nah itu kan dituntut kemampuan meyakinkan kawan-kawan di dalam sendiri itu. Ada Bukit Tinggi kan ada 25 anggota dewan, jadi ada selain dari fraksi sendiri, termasuk dari fraksi lain yang harus kita yakinkan. Nah itu butuh hati Pak Aris untuk bisa goal aku yang sampai tadi itu. Butuh ilmu komunikasi dan data yang cukup, sehingga kalau kita punya data cukup, kita bisa menyampaikan dengan jelas bahwa alasannya ini masuk akal, kemudian latar belakangnya jelas. Saya rasa semua lintas partai itu, lintas fraksi itu bisa memahami. Jadi kalau itu butuh, ya itu kita dibutuhkan untuk bagaimana kita menghadapi situasi kondisi itu, kita harus menyesuaikan. Karena
yang akan kita hadapi nanti pertama itu adalah permasalahan-permasalahan yang kompleks di masyarakat. Jadi masalah masyarakat itu timbul tuh ada saja. Ya. Ada sajalah pokoknya. Nggak bisa kita sebut satu persatu, banyak. Kemudian masalah-masalah yang akan kita hadapi dengan mitra, dengan mitra pemerintah daerah itu kan mitra. Ada dinasnya, dinas apa? Dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendidikan, pariwisata, ada dinas perhubungan, macam-macam. Ada beberapa dinas yang itu yang akan kita hadapi gitu. Dan semua itu butuh ilmu yang cukup untuk fungsi pengawasan tadi itu. Fungsi pengawasan, kemudian fungsi. Nah, tadi itu juga bagaimana kita meyakinkan teman-teman, misalnya kita punya ide, punya aspirasi, punya keinginan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Bagaimana Pak bisa meyakinkan? Nah, itu tuh kita harus mampu, harus punya kemampuan hal itu gitu. Baik. Terakhir kan ada fenomena nih Pak. Kalau Palu itu kan caleg itu kan ada juga yang dari apa istilahnya genetika ya, dari turunan lah. Dulu bapaknya pejabat, tapi gini anaknya satu ya. Dan sampai gini masih lo berapa saya lihat ini kan kalau banyak lo penampakan gitu yang berpergian dan segala macam. Nah ketahuan lah tuh, oh kau anak Pak Nono dari kota dulu atau kota Dewan dulu. Nah gini kan ada lo yang masuk itu misalnya dari kalangan pengusaha. Jadi ya mungkin tidak bisa dimungkiri Pak Aris, karena dalam kontestasi gini kok memang butuh finansial. Nah karena Pak Ko mungkin masuk sanggup, masuk mampu dari segi finansial, ada dulu anak yang kan didorong gitu ya. Nah akhirnya di yang buat. Nah menurut Pak Aris itu hal yang wajar-wajar saja, karena di secara nasional juga begitu kok. PDIP saja itu kan tetap dia tetap dia menempelkan bahwa ini adalah ayahnya presiden RI pertama dan seterusnya dari partai-partai yang seperti itu. Menurut saya itu hal yang wajar-wajar saja, dan itu bagus. Orang yang punya kemampuan dalam untuk bisa jadi diharapkan nanti ketika menjadi anggota dewan itu tidak menjadi menjadi sebuah penghasilan di sana, tetapi benar-benar full mengabdi dan sebagainya, bagus ya kan. Namun demikian perlu kita tahu gitu, jangan hanya kemampuan finansial saja, tetapi harus kemampuan secara keilmuan tadi. Lagi-lagi nih keilmuan dalam mempersiapkan ke arah itu. Karena di dewan itu kompleks dan kita harus mampu menghadapi semuanya. Ini penting sekali itu. Jadi nanti kalau kita tidak mengerti semuanya, juga nanti akan tertinggal kita dengan seseorang yang mau beradaptasi dan mau belajar misalnya. Karena di sana harus belajar lagi, pasti harus belajar lagi. Seperti kita dulu juga belajar. Di awal-awal kita juga masih yang harus dipelajari pertama itu undang-undangnya dulu. Karena undang-undang itu aturan main daripada seluruh dari operasional di dewan, operasional di pemerintah daerah, di mana-mana itu menggunakan peraturan. Peraturannya apa sih? Termasuk kehadiran anggota dewan itu diatur dalam tata tertib dewan, diatur, dan itu menjadi sebuah peraturan yang dikeluarkan produk daripada dewan itu sendiri, diatur tata tertibnya. Nah itulah makanya menurut saya itu bagus, welcome saja kita. Namun nanti masyarakat kan akan memilih siapa yang mampu, mau, dan memang benar-benar bisa mewakili gitu, masyarakat itu sendiri begitu. Dan sebenarnya jelas hari aku Pak Aris mungkin ya selama itu mungkin yang bersangkutan lah cepi aja lah ya Pak Aris ya. Karena dalam politik itu ada biaya politik tuh. Ada biaya politik, kosnya ya. Nah, itu dia yang kos politik. Tapi bukan money politik ya. Nah, jadi bedakan antara kos politik dengan money politik. Kalau kos politik itu wajib ada, karena memang kita harus membiayai. Tapi kalau money politik itu beda, bukan itu maksudnya. Alhamdulillah di sana dan anggun di Mas Ibarado kita mendapatkan pencerahan ya tentang dewan dan fungsi yang anggota dewan itu sendiri, sehingga mudah-mudahan hal itu bisa menjadi semacam
ayo kayak panduan lah bagi masyarakat untuk memilih orang-orang yang KP yang sesuai jawaban yang disampaikan Pak Aris tadi, yang apa yang dilakukan di Dewan itu sendiri. Nah, Rasono cukup Pak Aris dan sebagai harapan ke depan dari Pak Aris ini sebagai mantan anggota Dewan, apa harapan Pak Aris untuk anggota Dewan yang bisu aku katakan? Harapannya tentu kepada partai politik itu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kemudian bisa memberikan pencerdasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui bahwa partai politik yang kini partai politik itu kan menjadi image yang rancak di mata masyarakat secara umum ya, tapi melalui partai politik itulah pintu-pintu untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang perpolitikan, kemudian tentang informasi-informasi yang isu-isu yang namanya juga isu itu kan pasti tidak isu pasti berkonotasi negatif gitu. Nah, bahwa menciptakan konotasi negatif itu menjadi yang positif. Nah, itu tugas-tugas dari partai politik. Nah, partai politik kan punya kader-kader. Nah, kader-kader lah yang seperti Pak Haji Anggun ini kan sebagai kader itu bisa memberikan pencerahan-pencerahan sehingga masyarakat memahami tentang partai politik dan memahami sia-sia Biko yang akan kita pilih ya. Jadi orang-orang yang mampu, mau dan punya wawasan yang rancak, kemudian bisa mengaplikasikan, merealisasikan kepada masyarakat berkomunikasi antar timbal balik yang dengan masyarakat. Nah, itu kan tugas daripada anggota-anggota atau kader-kader partai politik. Sehingga harapan kita Bukit Tinggi kok menjadi acuan lah. Tapi kok ada Bukit Tinggi hebat, Bukit Tinggi bersih, Bukit Tinggi clean, Bukit Tinggi apalah namanya sebutannya itu awak ada di dalamnya gitu. Awak berpartisipasi di dalamnya, awak memberikan kontribusi gitu. Jadi jangan Biko setelah menjadi anggota dewan tidak memberikan kontribusi pemikiran. Ya seperti istilah parlemen itu kan parle ya, parle itu harus berbicara speak. Jadi anggota dewan itu harus ngomong. Anggota dewan itu harus mengicik, harus berkata-kata ya. Tapi tentu kata-kata itu yang berkualitas, yang sesuai dengan aturan, tidak jangan asal mengicik kan. Itu kan menjadi bumerang lu bagi awak Biko kan. Jadi harapan kita siapapun yang terpilih itu kan pilihan masyarakat, itu pilihan kita semua, dan itu akan menjadi lebih baik ketika kita masyarakat mendukungnya. Baik, terima kasih banyak Pak Aris. Sama-sama berbagi pengalaman, pengetahuan, sehingga mudah-mudahan program kita pun bisa disimak oleh masyarakat dan caleg-caleg pun bisa mendapatkan hal yang informasi lah tentang masalah dewan dan berbagai masalah gitu. Dan itu ya alhamdulillah acara kita kok kami yang matangkan, di sana yang bantangkan ke masyarakatnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan tersebut kita baca di program Matang Ketibo dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.